Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Hari ini kita akan membahas tentang sudah benarkah Gubernur Riau melakukan mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah yang terjadi pada 27 Desember 2023 lalu. Menurut data yang saya baca, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengatakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Riau itu sudah melalui aturan, dalam arti kata melalui Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, dan pergantian mutasi antara kepala sekolah itu adalah hal yang biasa katanya. Namun ada beberapa polemik baik pun dari anggota DPRD Riau sendiri menyikapi hal tentang pergantian kepala sekolah yang beberapa waktu lalu. Nah, di sini sudah ada narasumber yang akan memberi pandangan terhadap mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Riau. Beliau adalah ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Riau. Iya, Bang, usah makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usah makan ini terlahir di India, guys. Baik, itu tadi yang saya sampaikan. Menurut pandangan Anda, apa yang dilakukan oleh Gubernur Riau melakukan mutasi besar-besaran pada 27 Desember lalu itu, apakah memang sudah memenuhi syarat dan aturan, atau pandangan Anda sendiri gimana? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Eka, saya diundang untuk memberikan pendapat dan pandangan terkait mutasi 226 kepala SMA dan SMK seluruh Riau pada bulan Desember tahun lalu. Ya. Tadi kan Mas Eka bilang sudah bertanya kepada Sekretaris Dinas Pendidikan. Itu sudah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan kepala sekolah, guru sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Kalau ditanya pasal yang sesuainya di mana? Dia tidak ada pasal, dia permen. Oh, permen. Ya. Jadi begini Pak Eka, di situ sebelum kita menuju ke situ, kita tahu bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu menjadi tugas pemerintah yang sekarang, Presiden, kemudian perpanjangan tangan itu ada di Gubernur. Dan terkait mutasi tersebut, SK-nya adalah SK Gubernur ya. Oh ya, karena hak prerogatif Gubernur dong. Betul, artinya begini, kita benarkan Gubernur punya wewenang dalam memindahkan, mengangkat, mendemosi, menonjolkan siapapun. Tetapi di situ ada namanya nantikan sebagaimana di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu ada namanya Bang Eka, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oh, ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi di situ nanti Gubernur itu disebut sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atau mengeluarkan sebuah keputusan. Artinya dengan begitu, kalau dihubungkan dengan tadi 226 kepala sekolah SMA dan SMK, Gubernur telah melakukan tindakan administrasi, melakukan tindakan dengan mengeluarkan SK, mengangkat, memberhentikan, memutasi, mempromosi, atau mendemosi. Artinya benar Gubernur punya wewenang, tetapi Gubernur itu juga harus mempedomani ada yang disebut prosedural dan substansi. Contoh seperti prosedural, kepala sekolah di dalam Permen 40 tadi
itu diusulkan oleh siapa atau dinilai oleh siapa? Di situ di salah satu pasal, kalau tidak salah pasal 18, itu dinilai oleh Sekda. Oke, sekretaris daerah. Kedua, Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan. Ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi atau dan Kabupaten Kota. Ya. Itu ketiga. Dan yang keempat, pengawas. Pengawas. Yang terjadi sekarang di 226 itu, benar gubernur menjalankan kewenangannya, tetapi ketika kita masuk ke prosedural, ternyata ada kepala sekolah pada guru penggerak itu dimutasi juga. Padahal kalau diperhatikan, kepala sekolah yang merupakan pada sekolah penggerak atau guru penggerak, sering mengatakan kepala sekolah penggerak, guru penggerak, itu dia memiliki MOU dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Dia punya MOU. Oh, dia punya aturan seperti itu ya, MOU ya? Langsung ya? Kepala Dinas Pendidikan itu pasti tahu itu. Harusnya ketika memindahkan kepala-kepala sekolah itu, bagaimana cara gubernur tahu bahwa kepala sekolah pada sebuah sekolah, misal kalau sekolah SMA, kepala SMA itu namanya sekolah penggerak. Ya. Kalau SMK, sekolah keunggulan. Dia punya MOU 3 tahun terhadap Kementerian Pendidikan. Artinya MOU-nya dengan Kementerian Pendidikan. Misal Menteri Pendidikan kita sekarang siapa? Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim tersebut adalah pembantu Presiden RI ya. MOU Menteri Pendidikan Indonesia kepada kepala sekolah itu berkaitan program kementerian. Pak Nadiem kan tentu akan melaporkannya ini kepada Presiden. Ternyata di 226 itu ada kepala sekolah yang dia memiliki MOU kepada Menteri Pendidikan juga dimutasi. Padahal dia harus di situ paling tidak 3 tahun. Minimal 3 tahun di sekolah tersebut ya? Minimal 3 tahun di sekolah tersebut. Sebenarnya, sekolah-sekolah yang memiliki MOU dengan Kementerian Pendidikan itu, gubernur harusnya malah bersyukur. Karena dia mendapatkan pendanaan dari pusat langsung. Dari pusat langsung. Dari pusat langsung. MOU. Artinya, itu sebuah keuntungan. Bagaimana bagusnya? Harusnya ketika memindahkan 226 mutasi ataupun apa sebutannya, gubernur tahu dulu nama-nama kepala sekolah tersebut, mana yang guru sebagai guru penggerak, mana yang tidak, mana yang guru sudah punya sertifikat guru penggerak, mana guru yang sedang pendidikan. Ini saya dapat informasi, tapi kepala sekolah ini tidak mau disebutkan namanya. Dia bilang ke kami bahwa kalau sebagai PNS, ya dia taat saja dengan Gubernur Riau, mau dipindahkan kemana-mana. Namun dia sangat sedikit, apa itu bahasanya itu? Bukan sedih, bukan kecewa, apa namanya itu? Sedikit begini. Loh, kenapa tidak diperiksa dulu mana guru-guru yang kepala sekolah yang dia selaku guru penggerak yang memiliki MOU dengan Kementerian Pendidikan. Baru kemudian ada beberapa kepala sekolah yang menjabat menjadi promosi atau dia menjadi kepala sekolah tersebut, dia belum memiliki, dia ikut pendidikan sertifikasi tapi belum selesai. Sama seperti gini Pak Eka, saya tanya, dia sedang mengikuti pendidikan sarjana dengan orang yang sudah sarjana, tentu kan yang punya sertifikat atau ijazah yang sudah selesai. Betul. Artinya begini, baru saya sedikit bertanya dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, 226 kepala sekolah SMA itu banyak loh. Banyak Pak Eka.
Maksudnya begini. Sedangkan di Pekanbaru aja ada 16 sekolah atau 18 sekolah lebih. Betul. Artinya begini Pak Eka. Setiap sekolah itu punya lokus, mempunyai ciri khas. Ciri khas sendiri. Kepala sekolah itu kan garda terdepan di sekolah tersebut. Ya. Dia kalau sesuai undang-undang Sikdiknas kan kepala sekolah itu hampir bertanggung jawab semuanya di sekolah tersebut. Lantas parameter apa sih hingga Pak Gubernur kita yang saya hormati ini, saya sangat hormat dengan Pak Edi Natar, itu bagaimana? Bagaimana caranya hingga bisa memutasi 226? Kami bukan berbicara tentang kewenangan. Kalau sudah berbicara tentang kewenangan, silakan. Kita tidak akan masuk wilayah itu. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Gubernur itu ketika mengeluarkan SK, maka itu merupakan keputusan administrasi pemerintahan, yang mana di situ ada 3 syarat, PK. Oke, apa aja syaratnya? Syarat pertama itu bahwa dia memiliki kewenangan tentang itu. Ya. Selesai kan sudah? Itu selesai, kan selesai sudah. Namun masuk yang kedua. Kedua itu dia harus ikuti prosedur. Ya, ini prosedur. Prosedur tadi dikatakan di Peraturan Menteri Pendidikan 40 tadi, itu dikatakan bahwa ketika prosedural itu, satu yang menjadi kepala sekolah di situ kan mereka yang sudah di situ golongannya itu sudah disebutkan. Ya. Kemudian dia sudah punya sertifikat kepala sekolah, Pak Eka. Ya. Kemudian di situ ada keterlibatan sekda, baru keterlibatan Dewan Pendidikan, baru Dewan Pengawas dan Dinas Pendidikan tadi. Nah, harusnya kan ini dikeluarkan. Artinya begini, evaluasi. Seseorang itu dinaikkan atau diturunkan atau tetap kan ada evaluasi. Nah, itu yang tadi dimaksud di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang prosedural. Dan yang ketiga ini Kak, Mas Eka, yang penting tentang substansi. 226 sekolah tersebut kan tidak sama, Pak Eka. Ya. Dia punya ciri khas masing-masing kan. Ya. Bagaimana caranya substansi itu dengan mengganti ini? Artinya mengganti 226 kepala sekolah itu kan kita berbicara tentang pencapaian kualitas pendidikan di Provinsi Riau. Bahwa gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat itu punya tanggung jawab melaksanakan, mewujudkan tujuan proklamasi, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu Pak Eka. Harapan saya sih, ini kan harapan saya sebagai ketua markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Riau pada gubernur saya, kepada gubernur saya, Bapak Haji Edi Natar. Pak, mohon dilihat lagi, untuk seperti kewenangan. Itu oke, nggak masalah Pak Gubernur. Tapi ketika masalah prosedural dan substansi lagi, mohon Pak dicek lagi ke orang-orang Bapak, dicek lagi apakah prosedural ini tidak bergesekan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Baru substansinya dan lain-lain tidak selain undang-undang ini juga tidak bergesekan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 tadi Pak Eka, tahun 2021. Memang jadi gini pemirsa. Ketika waktu itu saya pernah menanyakan tentang hal ini kepada salah satu kepala sekolah. Jadi dia pas waktu kena pergantian, dia sedang melakukan MOU nih dengan pihak lain, pihak kementerian atau dengan pihak universitas, begitu ya. Jadi pas pergantian itu dia dilema. Kalau tidak diambil sayang kerjasama ini, karena dananya sudah mau turun, tinggal tanda tangan. Namun ketika nanti diambil, otomatis kan kepala sekolah yang baru nih yang akan menjalankan atau melakukan pekerjaan ini. Sedangkan yang baru ini pun tidak tahu tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh yang sebelumnya ini. Nah, ini
yang salah satu menjadi dilema juga bagi kepala sekolah yang sudah ataupun mau melakukan kontrak kerjasama itu gitu. Mereka punya contoh kasus, kami pun juga punya contoh, tapi tidak kami sebutkan di sini. Ya. Dia sudah MOU, MOU beda berapa hari. Kira-kira kalau dia dapat MOU, saya tanya dengan Pak Eka, dia dapat MOU dengan Kementerian Pendidikan. Kira-kira ini kepala sekolah berprestasi bukan? Oh ya, pastinya dong. Prestasi dong Pak Eka. Prestasi dong, iya. Prestasi. Kemudian dia dapatkan, dia dipindah. Iya. Nah, dipindah, kemudian Pak Eka yang menggantikannya itu adalah kepala sekolah yang masih dalam proses sertifikat kepala sekolah. Artinya dia belum kepala sekolah kan? Iya. Pertanyaan saya, di sini saya agak khawatir. Pak Gubernur kita tidak mengetahui hal ini. Artinya dia menerima nama Pak Gubernur kita, dia anggap apa yang disodorkan oleh staf-staf dia, pembantu-pembantu gubernur kita itu, dianggap benar apa adanya, sudah mengikuti proses. Ya. Seharusnya memang Pak Gubernur mengetahui lah mana yang guru penggerak tadi, mana yang guru yang berprestasi tadi. Kepala sekolah disaring, ya, kepala sekolah tadi, istilahnya disaring dulu baru bisa menempatkan posisi yang benar di sekolah tersebut. Dan satu lagi Pak Eka, ini bukan tentang penyegaran organisasi. Kepala sekolah itu adalah sebuah sosok, dia tidak seperti pejabat yang lainnya, dia fungsional ya. Bukan seperti yang lainnya. Mengganti kepala sekolah itu bukan hanya tentang berpikir kewenangan Pak Eka. Tetapi berpikir bahwa kepala sekolah punya tugas. Sebuah sekolah, bagaimana kualitas pendidikannya tergantung kepala sekolahnya. Nah, di sini ya harapan saya sih Pak Gubernur yang saya cintai ini, Pak Haji Edi Natar, mampu meninjau lagi 226 orang ini seperti apa. Kalau misalnya Pak Gubernur sudah melakukan rotasi tadi itu, kira-kira bisa enggak dievaluasi kembali oleh Pak Gubernur setelah mendengar podcast ini? Baik, misal Pak Gubernur sudah mendengarkan podcast ini, bahwa Pak Gubernur sudah menerbitkan 226 SK untuk, tetapi sebenarnya, Pak Gubernur dengan kewenangannya bisa meninjau kembali Pak Eka. Oh bisa, ya mudah-mudahan nanti bisa dibaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sebetulnya di situ dikatakan bahwa masyarakat itu ketika sebuah keputusan administrasi, kan SK itu sebuah keputusan administrasi, ketika masyarakat memberikan masukan, ternyata gubernur itu menangkap bahwa yang diberikan oleh masyarakat ini perlu diperhatikan dan benar adanya, ya gubernur tinggal merevisi SK tersebut Pak Eka. Mengembalikan orang-orang itu sesuai jalur dan kompetensinya. Ya itu aja Pak Eka. Terakhir, harapannya? Harapannya bahwa gubernur itu merupakan panutan masyarakatnya. Ketika itu dikatakan panutan, ketika dia menjalankan administrasi pemerintahan, produk gubernur itu namanya Pak Eka administrasi pemerintahan, baik tindakannya dan surat keputusannya. Ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, mudah-mudahan gubernur bisa mendengarkan, kemudian lihat lagi, buka lagi keputusan tersebut, cek ulang lagi, setelah dicek dan dicek lagi, kalau memang benar ya lanjutkan. Itu saya. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Usama Khan sebagai Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Riau. Semoga apa yang disampaikan tadi pendapat atau apa namanya ya masukan-masukan oleh Pak Usama tadi bisa didengar oleh Pak Gubernur kita ya.
Kita berharap seperti itu. Bapak Haji Edi Natar yang kita hormati. Yang kita hormati. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bang Samakan. Saya Kasa Putra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.